Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 1-5. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada hari Senin 22 Juni ini berjudul Hidup Sehat Bersama Yesus. Saudari-saudara, sabda Yesus hari ini dari Matius 7 ayat 1-5 luar biasa relevan untuk kita saat ini. Betapa tidak? Kemarin sore saya berbincang-bincang dengan seorang dokter tentang berbagai macam hal yang ujung-ujungnya sampai juga kepada virus corona. Akhirnya kami mengakhiri pembicaraan dengan dua hal. Pertama, virus corona ini kapan akan berakhir? Yaitu setelah ditemukan vaksinnya, seperti vaksin cacar. Kedua, yang bisa kita buat sekarang ini adalah memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri. Saudara-saudara, sabda Yesus hari ini relevan banget untuk hal yang kedua ini, yaitu memperkuat daya tahan tubuh kita. Bagaimana keterangannya? Mari kita ikuti pembicaraan selanjutnya. Saudari-saudara, kiranya sudah jelas untuk kita bahwa Yesus tidak berbicara soal hakim di pengadilan negeri, tetapi penghakiman dalam pikiran, hati, dan kata-kata serta tindakan kita. Proses penghakiman itu terjadi kira-kira sebagai berikut. Mula-mula ada perjumpaan orang, entah secara nyata, entah hanya dalam angan saja, antara katakan saja sebagai contoh Ana dan Berta. Dalam benak Ana muncul sangkaan bahwa Berta itu salah dan kurang baik. Sangkaan itu dibumbui dengan pengalaman lain yang aromanya mirip-mirip. Selanjutnya, Ana bertemu dengan Cecil. Mereka omong-omong, akhirnya perbincangan sampai kepada kejelekan Berta. Keduanya menggoreng sangkaan itu bersama-sama yang berakhir pada kesimpulan berupa tuduhan. Meminjam istilah pengadilan negeri, sekarang status Berta menjadi tertuduh. Dengan kesimpulan itu, kadar emosi kejengkelan Ana dan Cecil kepada Berta semakin meningkat. Sementara itu, Berta sendiri menjalankan aktivitas hariannya dengan gembira, no problem, tidak ada soal. Nah, sampai di sini, siapakah yang tersiksa batinnya? Siapakah yang tidak sehat? Kalau Anda menjawab Ana dan Cecil, Anda betul, Anda cerdas.
Saya akan mengulangi apa yang dikatakan oleh Dr. Shigeo Haruyama dalam bukunya The Miracle of Endorphin, bahwa ketika kita berpikiran negatif, otak kita akan memproduksi hormon noradrenalin, yaitu semacam racun yang akan beredar ke seluruh tubuh kita. Racun itu pertama-tama akan memicu meningkatnya asam lambung. Proses selanjutnya, kesehatan fisik kita akan terganggu. Sampai di sini saja keterangan saya. Selanjutnya menjadi ranah para dokter. Nah, dengan kata lain, Yesus menghendaki kita ini hidup sehat. Relevan banget kan untuk zaman kita sekarang ini? Masalahnya bagaimana kalau aktivitas Ana dan Sisil ini sudah menjadi semacam gerak refleks otomatis karena sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun. Nah, yang berarti hidup itu sudah tidak sehat dalam lingkaran pikiran yang tidak sehat. Inilah solusi yang saya tawarkan. Pertama, sadari dan akui bahwa kebiasaan berprasangka buruk itu ada dalam diri Anda. Prinsipnya, apa yang kita sadari bisa kita kendalikan. Tetapi, apa yang tidak kita sadari akan mengendalikan kita. Percayalah bahwa aktivitas itu meracuni diri Anda sendiri. Mintalah maaf kepada diri sendiri, mintalah ampun kepada Tuhan, dan mohonlah kesejahteraan bagi orang yang Anda prasangkai. Dalam contoh tadi, Ana mendoakan Berta. Kedua, jika pikiran negatif itu cukup mudah dan kerap muncul, ada kemungkinan sebenarnya Anda mempunyai maksud tersembunyi, yaitu menutupi kesalahan Anda sendiri. Dalam hal ini berlaku prinsip 3-1-1. Artinya, ketika Anda menunjuk kesalahan orang dengan satu telunjuk, dengan jari telunjuk Anda, satu jari menunjuk ke orang lain. 3 jari menunjuk ke diri sendiri. Artinya, kesalahan orang itu hanya satu, sementara kesalahan Anda sendiri ada 3. Sementara itu, ibu jari atau jempol dengan bijaksana menunduk, mengajak Anda tunduk, rendah hati, mengakui adanya kebenaran itu. Ketiga, Anda pasti tahu apa tugas utama kita di dunia ini kan? Yaitu melakukan kasih. Kasih itu kata benda yang namanya perasaan. Temukan dalam diri Anda dan orang lain, dalam diri Anda dan orang lain yang bisa menjadi alasan Anda menyukai diri sendiri dan menyukai dia. Dalam hal ini, mestinya Ana bisa mencari apa yang positif dalam diri Berta. Jika itu pun sulit, sadarilah bahwa kasih itu adalah kata kerja. Kasihlah berarti melakukan sesuatu. Meskipun tidak suka, kalau perlu kita mengerjakannya, itulah orang dewasa. Lakukan terus-menerus tindakan kasih di setiap kesempatan. Jika kesempatan tidak datang, ciptakanlah kesempatan itu. Berinisiatiflah melakukan kasih, maka hidup kita menjadi sehat. Keempat, sambil memejamkan mata, letakkan telapak tangan Anda di ulu hati Anda sendiri dan katakan pada diri sendiri dengan tidak menghakimi, aku menjadi sehat. Dengan melakukan kasih, aku menjadi lebih sehat. Sekali lagi, dengan tidak menghakimi, aku menjadi sehat. Dengan melakukan kasih, aku menjadi lebih sehat. Jadi jelaslah sekarang bahwa Yesus tidak hanya
mengajarkan soal-soal yang saleh-saleh, doa-doa, surga-surga. Yesus mengupayakan kita untuk hidup sehat di dunia ini dan di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,